Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Yoko. Selamat siang Pak Tajudin. Ya, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak hari ini kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Baik Pak. Eh, Hari ini kan kita akan melaksanakan coaching ya. Nah, tentunya kita harus memahami dulu prinsip-prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga nanti kita ketahui bersama dalam coaching ada 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tadi, kira-kira mana yang ingin Bapak kembangkan? Saya itu pengennya ini Pak ya. Pengennya kompetensinya adalah kompetensi mendengarkan aktif dan ini Pak, mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik Pak ya. Jadi ada 2 tadi dari kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Nah, baik Pak. Eh, Dalam ini nanti kriteria yang akan saya tunjukkan ya, nanti yang akan saya amati yang mana Pak? Mungkin yang perlu Bapak amati nanti yang ini Pak, yang terkait mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik ya. Nah, setelah nanti kita melakukan diskusi ini, apa nanti yang akan menjadi harapan ke depannya, Pak? Saya ini Pak, saya berharap observasi ini dapat memberikan dampak yang positif dari diri saya untuk mengembangkan kompetensi coaching dan membantu mengembangkan orang lain khususnya dalam pengambilan keputusan dan ini Pak, penyelesaian sesuatu masalah secara baik dan secara bijak, Pak. Oke, baik sekali ya, Pak Joko. Nah, jadi Bapak nanti ingin mendapatkan hal yang positif terkait pengembangan kompetensi coaching dan juga dapat membantu mengembangkan orang lain khususnya dalam pengambilan keputusan, ya. Nah, mungkin diskusi awal kita sudah cukup, Pak ya. Silahkan nanti Bapak lanjutkan ke tahap coachingnya. Semoga berjalan lancar dan sukses ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Silahkan. Iya Pak, siapa? Halo Pak Dede, Halo Pak Joko, apakah suara saya bisa didengar dengan baik Pak? ya jelas Pak, terdengar dengan jelas. Oke. Bagaimana Pak Dede kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak. Oh, alhamdulillah. Maaflah Pak, saya agak terlambat karena tadi masih ada sedikit kegiatan. Ya tidak apa-apa Pak. Baik Pak Dede, kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan untuk diskusi hari ini Pak? Jadi begini Pak, saya itu ingin mencari solusi dari permasalahan bullying yang ada di sekolah saya Pak. Menurut saya semakin parah dan saya mau mencari nih cara menghentikannya Pak. Oh, oke Pak, saya mengerti kalau begitu Pak. Tapi sebelumnya, terima kasih ya Pak telah mau berbagi untuk masalah ini Pak. Jadi saya dengar tadi fokus Bapak tadi ingin menghentikan apa namanya, bullying di sekolah Bapak. Eee, Baik kalau begitu mari kita mulai dulu Pak. Pertama, saya ingin ini Pak, ingin mendalami Bapak terkait dengan tujuan Bapak ini kira-kira dari skala 1 sampai 10, Bapak saat ini di, angka berapa Pak ya? Sepertinya baru 4 Pak, karena bullying yang ada di sekolah saya ini masih banyak terjadi. Dan saya bingung nih mau berbuat apa. Oh, jadi Pak Dedik ini kebingungan ya dalam menangani ini ya? Eee, Begini Pak,
adakah kekuatan yang Bapak punya dalam mengatasi masalah ini, Pak? Menurut saya ada beberapa teman saya yang bersedia untuk membantu, Pak. Terus ada lagi yang bersedia untuk ikut serta. Wah, kalau seperti itu bagus sekali, Pak. Kira-kira apakah ada peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak lihat dari hal ini, Pak? Mungkin bisa, Pak, membuat program anti bullying dan lebih sering untuk berdiskusi tentang dampak negatif dari bullying ini, Pak. Baik kalau seperti itu, Pak. Kira-kira adakah hambatan atau gangguan, Pak, dalam nantinya Bapak menjalankan kegiatan ini, Pak? Kalau hambatan, terkadang ada murid, Pak, yang menjadi korban bullying tersebut, tapi dia enggan dan takut untuk melaporkan. Dan guru juga belum sepenuhnya terlibat, Pak, akan hal ini. Berarti ini, Pak, ya ya rata-rata masih sama hal ini ya di sekolah manapun ya kayak gini ya. Ya, Oke, kalau begitu, Pak, kalau seperti itu menurut Bapak adakah solusi dari hal ini, Pak? Pak, ya. Mungkin saya pikir bisa dengan kampanye, Pak. Kampanye terkait dampak negatif dari bullying tersebut, Pak. Kampanye dampak negatif ya. Wah, kalau begitu bagus sekali, Pak. Sudah ada rencana kampanye dampak negatif dari bullying. Kemudian kira-kira untuk mencapai kegiatan ini apa rencana Bapak? Saya mau bikin program edukasi gitu, Pak, terkait anti bullying, kemudian mengajak guru serta em, murid-murid yang menjadi korban dari bullying tersebut, Pak, untuk berani mengemukakan apa yang mereka alami gitu, Pak. Berani bercerita lah, seperti itu, Pak. Wah, berarti Pak Didi ini sudah ada 3 rencana ya. Ada apa tadi? Program edukasi anti bullying, kemudian mengajak guru, dan terakhir itu ya membuat wadah untuk korban berani bercerita ya. Keren sekali Pak Dede. Mungkin ini Pak, ada prioritas dulu nggak Pak? Mana yang akan Bapak jalanin dulu? Yang menjadi prioritas mungkin yang pertama, Pak, eh, guru, Pak, harus terlibat dulu, Pak. Kemudian baru edukasi anti bullying dan wadah murid bercerita tadi, Pak. Oke Pak, berarti dari guru dulu ya, guru-guru kemudian baru edukasi dan bercerita tadi. Kemudian gini Pak, waktunya bagaimana Pak untuk melaksanakan ini Pak? Saya berharap bulan depan sudah mulai berjalan ya, Pak, kegiatan ini, dan beberapa bulan ke depannya sudah mulai ada dampak positif terkait apa yang dilaksanakan, seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali Pak Dede. Kemudian nantinya bagaimana Bapak bisa mengukur keberhasilan dari program ini Pak? Berhasilnya program ini dapat diukur jika angka bullying itu, Pak, di sekolah menurun, semakin menurun, dan semakin banyak juga murid-murid yang sebelumnya tidak berani jadi berani untuk bercerita terkait dengan bullying tersebut. Wah, nampaknya Pak Dede ini mulai ini ya, menemukan solusinya ya, dengan mantap dan percaya diri kayak ini. Terus begini Pak, tentunya program itu kan kadang ada rintangan gitu, ada rintangan yang menghambat kita. Apakah kira-kira langkah Pak Dede yang akan, diambil ketika menghadapi rintangan tersebut, Pak? Mungkin saya akan menyiapkan rencana B ya. Jika apa yang saya rencanakan tadi itu kurang tidak jalan atau tidak efektif, mungkin saya akan melaksanakan rencana B. Dan juga yang pasti tetap berkomunikasi dengan semua guru untuk mengatasi masalah yang mungkin saja terjadi, Pak. Seperti itu. Wah, mantap sekali Pak rencananya, Pak. Terus begini Pak, bagaimana dengan komitmen Pak Didi dalam rencana ini nantinya, Pak? Saya berkomitmen, Pak, untuk kalau bisa memberantas bullying ini,
Oleh karenanya saya akan berusaha untuk menjalankan rencana ini semaksimal mungkin, Pak. Iya, baik Pak. Terus apakah nanti ada kawan yang dapat dijadikan bantuan Pak untuk menjaga komitmen tersebut Pak? Oh, yang pasti saya akan melibatkan seluruh guru, Pak, ada di sekolah saya untuk terlibat dalam rencana ini. Oke Bapak, kalau begitu karena waktu kita juga terbatas Pak, kira-kira nih tindak lanjut apa yang dilakukan setelah kegiatan coaching ini Pak? Mungkin saya akan menjalankan dan mantau program ini, Pak. Dan kalau ada masalah, saya akan berdiskusi kembali dengan Bapak terkait dengan permasalahan tersebut, Pak. Oke Pak, bagus sekali programnya Pak Didik. Saya yakin Pak Didik akan mampu menjalankannya. Dan kalau ada masalah, jangan ragu untuk menghubungi saya lagi ya Pak. Baik, terima kasih Pak atas dukungannya. Baik Pak, semoga rencana program ini bisa membawa dampak yang positif di sekolah Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf lah Pak, karena waktu kita terbatas. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa diskusi kembali terkait dengan program ini. Selamat siang Bapak ya. Baik Pak, amin. Terima kasih Pak, selamat siang juga. Oke, sama-sama Pak. Ya, baik Pak Yoko. Tadi Bapak sudah melakukan praktik coaching bersama rekan Bapak, dan saya telah mengamati proses coaching ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya, karena tadi ada kegiatan daring Pak ya, agak ada sedikit, apa ya, mungkin komunikasinya kurang lancar ya, terkait dengan Ya, jaringan tadi Pak. ya. Tadi Bapak mengatakan memang kendala daring ya Pak ya. Kemudian mengapa tadi Bapak menilai demikian? Karena menurut saya kalau jaringannya lancar itu Pak, apa ya, bisa lebih cair, mungkin lebih terbuka lagi diskusinya gitu Pak, terkait dengan apa namanya tadi, kebingungan yang dialami oleh Pak Didik tadi. Ya, baik Pak Yoko. Memang sebagusnya ya, memang kita langsung bertatap muka. Nah, namun bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi? Dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi, saya mengamati Bapak sudah menunjukkan rangkaian tahapan TIPTA ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, Pak. Selain itu juga Bapak tadi mengkhawatirkan ingin meningkatkan kompetensi mendengar aktif ya. Nah, itu setelah saya amati, Bapak memang sudah mendengarkan aktif karena itu terlihat dari setiap pertanyaan yang coach Bapak jawab itu Bapak meresponnya dengan baik ya. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Alhamdulillah Bapak senang mendengarnya saya Pak, terima kasih atas umpan baliknya Pak. Ya, sama-sama Pak ya. Nah, namun Pak Yoko juga saya melihat tadi ada yang bisa ditingkatkan lagi Pak ya. Seperti mimik wajah Bapak misalnya ketika melakukan coaching. Nah, sehingga itu membuat coach Bapak merasa nyaman. Nah, mungkin itu Pak ya. Baik Pak, saya kedepannya akan berusaha meningkatkan lagi Pak dan memperbaiki saran dari Bapak tadi. Ya, baik. Nah, dari diskusi ini nanti apakah sudah Bapak terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak? Yang pasti saya ini Pak, akan terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi coaching saya dengan berlatih untuk keterampilan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga itu Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak.
Iya, baik sekali ya, Pak Yoko, sangat bagus itu. Nah, apa yang akan Bapak lakukan? Nah, namun perlu saya sampaikan juga, hasil pengamatan ini akan saya catat di dalam form supervisi akademik ya, sebagai penutupnya Pak ya. Nah, apakah Bapak, apa yang Bapak dapat dari proses kita hari ini? Eh, yang dapat saya dapatkan proses hari ini, saya merasa mendapat pencerahan, Pak, dan umpan balik terkait aspek apa yang perlu saya tingkatkan dan saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching. Dan saya mengucapkan terima kasih atas umpan baliknya yang telah Bapak berikan kepada saya, Pak. Ya, sama-sama Pak Yoko ya. Nah, semoga kita selalu dapat memperbaiki diri kita sebagai bekal kita untuk mengembangkan orang lain guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, sampai ketemu lagi Pak di kesempatan berikutnya. Salam bahagia, sukses selalu. Assalamualaikum Amin, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Bapak Tajudin semuanya, Ya, Pak. sama-sama.